mendengarkan ucapanku, kemudian memahaminya, kemudian menyampaikannya. Jadi doa Rasulullah SAW agar memberikan cahaya dalam diri kita, dalam keluarga kita, ya. Ini menjadi sebab-sebab kebaikan bagi kita. Ya, tentu mungkin masalah-masalahnya sudah kita pelajari, mungkin sudah kita dengarkan sebelumnya. Tapi satu hal juga yang penting kita di sini adalah dengan mengkaji hadis-hadis seperti ini kita akan paham bagaimana cara para ulama itu mengambil hukum dan bagaimana dasar-dasar hukum yang mungkin secara secara umum yang selama ini kita pahami, yang mungkin belum kita tahu dasar-dasarnya. Dengan cara seperti ini akan semakin menambah ya pengetahuan kita dan memahami bagaimana para ulama itu membangun hukum-hukum itu di atas dalil-dalil yang benar dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Masih kita bahas kitab Bulughul Maram, bab yang berkaitan dengan al-wudu. Ya. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna asy-syaitan yabitu ala khayshumihi." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastanthir thalathan, maka hendaklah dia beristinthar, ya, itu memasukkan atau mengeluarkan air dari hidungnya 3 kali. Fa inna syaitan yabitu ala khayshumihi, karena syaitan itu bermalam di rongga hidungnya. Ini hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Hadis ini berkaitan dengan salah satu bagian daripada pembahasan yang kita bahas dalam tata cara wudu, yaitu istinsyak atau istinthar. Ya, istinsyak itu menghirup air ke wudu. Yang ada dalam hadis ini adalah istinthar, itu mengeluarkan. Ya pasti ya tanpa menyebutkan istinsyak, karena nggak mungkin ada istinthar tanpa istinsyak, gitu kan ya. Ya, sehingga di sini tidak perlu untuk ada lafaz istinsyak, ya. Meskipun dalam hadis ini kaitannya secara umum perintahnya, ya, tidak berkaitan langsung dengan wudu itu, sehingga sebagian para ulama memahami bahwa ini sunnah secara terpisah, secara tersendiri yang tidak terkait dengan wudu. Karena di sini Nabi SAW menyebutkan secara umum, siapa di antara kalian yang bangun dari tidurnya hendaklah dia beristinsar 3 kali. Baik itu dalam kondisi dia berwudu atau tidak, di lafadznya lebih umum. Tapi ada sebagian para ulama seperti Ibnu Hajar di sini jelas beliau mencantumkan hadis ini kaitan dengan wudu, berarti beliau memahami bahwa ini kaitan dengan wudu. Ya, meskipun lafadznya bersifat umum. Jadi di sini ada perintah untuk istinsyak atau istinthar, dan tentang kedua masalah ini sudah kita bahas tentang hukumnya, apakah wajib atau tidak. Nah, berbeda pendapat para ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan wajib karena di sini adalah apa? Adalah perintah. Falyastanthir, hendaklah dia beristinthar, atau yang diawali dengan istinsyak. Ya, hukum asal daripada istinsyak adalah apa? Hukum asal daripada perintah itu adalah wajib. Berarti istinsyak atau istinthar itu hukumnya wajib, ya. Dan juga didukung dengan hadis yang lainnya, ya. Al-udunani karena ini hidung itu adalah bagian daripada wajah, dan kita diperintahkan untuk apa? Mencuci wajah. Sebagaimana hukumnya wajib untuk kita mencuci wajah, begitu juga semua bagian yang berkaitan dengan wajah itu wajib. Ini dalil bagi para ulama yang mewajibkannya. Yang mengatakan tidak wajib, ya karena memang tidak ada perintahnya secara apa? Secara khusus. Dalam Al-Quranul Karim Allah memberikan perintah secara umum saja, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, ya. Wallahu ta'ala alam tentang permasalahan ini. Yang jelas ada 2 pendapat para ulama. Kemudian kenapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan itu, ya,
Ada sebab hukumnya. Fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi, karena syaitan itu bermalam ya di rongga hidungnya ya. Ya di sini bagaimana hakikatnya syaitan itu bermalam di situ, wallahu taala dan kita tidak bisa memahaminya ya, karena ini adalah murni alam gaib yang tidak bisa kita pahami ya. Tapi kita harus meyakini bahwa Nabi SAW mengatakan syaitan bermalam di situ, ya berarti syaitan bermalam di situ. Syaitan ada di WC, ya syaitan ada di WC. Syaitan ada di dalam hati kita, ya syaitan ada di dalam kita. Meskipun rasional kita mungkin tidak mampu menjangkaunya, meskipun mungkin indera kita tidak mampu menangkapnya. Kata Nabi di WC itu ada syaitan laki perempuan, enggak ada kok ya, sepi-sepi juga ya. Di sini kata Nabi SAW di rongga hidung kita ada apa? Ada syaitan yang bermalam, enggak ada ya, biasa-biasa, paling upil yang ada. Ini kaitan dengan hal-hal yang gaib yang tidak bisa kita cerna dengan indera kita. Kita yakini saja ya. Kita yakini saja dan kita jalani saja perintahnya ya. Dan ini menunjukkan juga bahwa ya syaitan itu kan senang dengan tempat-tempat yang kotor seperti itu, sehingga tidak heran juga kemungkinan atau tidak heran juga adanya mereka di tempat-tempat seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa anhu idza staqala ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu, muttafaqun alaih wa hadha lafdhu Muslim. Dan darinya juga itu dari Abu Hurairah ya, Nabi SAW bersabda, apabila bangun salah seorang di antara kalian dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, jangan dia mencelupkan langsung tangannya ke bejana, yang tentu yang bejana yang berisi air begitu ya, bukan bejana kosong. Hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia mencuci dulu sebelumnya 3 kali. Sebelum dia masukkan ke bejana, dia cuci dulu tangannya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam ya. Nah ini juga bagian daripada apa yang kita bahas dalam masalah wudu kaitan dengan mencuci tangan di awal ya, ketika kita memulai berwudu. Hadis ini sama mirip seperti hadis sebelumnya, itu sifatnya umum ya. Nabi menyebutkan siapa yang bangun ya, karena orang bangun itu belum tentu dia langsung berwudu kan begitu ya. Ya mungkin bangun seperti biasa saja, belum masuk waktu sholat sehingga dia tidak berwudu. Apakah juga diperintahkan untuk seperti itu? Sebagian ulama mengatakan iya, karena perintahnya sifatnya umum. Siapa di antara kalian yang bangun, maka jangan masukkan langsung tangannya ke ember atau bejana atau tempat airnya. Harus dia cuci dulu tangannya itu, karena dia nggak tahu ya kemana tangannya itu bermalam, di mana tangannya itu bermalam ya. Karena ketidaktahuan itulah kita disuruh untuk mencuci, untuk menjaga. Meskipun mungkin kita yakin tangan kita ini bersih banget gitu ya, kita tinggal di hotel, nggak mungkin kita tinggal di kasur empuk yang ya, tapi begitulah Nabi SAW itu memerintahkannya ya. Bisa jadi ada kotoran yang sifatnya ditangkap oleh panca indera, atau kotoran yang tidak kita tangkap dengan panca indera kita ya, sehingga kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu mencuci tangan ya di awal. Nah ini bukan bagian daripada bukan bagian daripada rukunnya wudu, mencuci tangan 3 kali ini ya, mencuci telapak tangan 3 kali ini ya. Tapi kaitan dengan sunnahnya wudu ya. Adapun yang kaitan dengan rukunnya wudu itu mencuci tangan semuanya ya, mencuci tangan semuanya ketika kita setelah mencuci wajah kan mencuci tangan begitu ya. Jangan sampai kita ketika mencuci tangan kita hanya menggosok dari sini dari sini menggosok sampai di sini saja. Karena alasan ini sudah basah tadi dibasah. Ini berarti batal wudunya batal ya. Kenapa? Karena dia tidak mencuci seluruh bagian tangannya ya. Bisa dipahami di sini ya. Mencuci tangan dengan mencuci telapak tangan di awal wudu. Mencuci telapak tangan di awal wudu itu sunnah hukumnya ya, sunnah hukumnya ya. Sebelum kita berkumur kan cuci tangan telapak 3 kali itu. Nah, adapun cuci tangan setelah kita cuci wajah kan kita cuci tangan dari siku sampai ujung tangan, itu yang wajib, yang rukun, yang tidak sah wudu kita kalau tidak cuci semuanya. Nah
Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan salah satu yang kita bahas dalam berwudu, yaitu mencuci tangan 3 kali sebelum kita mulai berwudu, ya. Nah, di sini sedikit dibahas oleh para ulama. Nabi SAW menyebutkan bahwa karena kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam, ya, sehingga mereka mengatakan bahwa ini kaitan dengan tidur malam berarti, ya. Nah, berarti kalau tidur siang tidak berlaku ini, gitu ya, secara bahasa, dilihat secara bahasa. Ada memang sebagian para ulama berpemahaman seperti itu, tapi wallahu taala alam, di sini kaitan dengan kata bermalam di sini tidak terlalu memberikan pengaruh secara hukumnya, hanya sekedar sesuatu yang sifatnya secara keumuman saja, ya. Keumuman orang itu tidur di waktu malam, begitu, ya. Tapi bukan merupakan itu sebuah pembatasan, karena memang Allah ciptakan malam itu untuk tidur, untuk istirahat, begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang itu tidur di siang hari. Apakah tidak berlaku juga hal yang sama kalau tidur di siang hari? Wallahu taala alam, secara umum berlaku hukum yang sama. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan alasannya. Alasannya apa? Fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu. Ya, di mana tangannya itu tidur. Ya, sama seperti kita di malam hari nggak tahu tangan kita di mana, siang hari juga nggak tahu tangan kita itu di mana. Itu sama-sama saja hukumnya. Ya, berlaku juga hukum yang sama. Jadi kalau malam hari kita nggak tahu tangan, kalau siang hari kita punya detektor gitu, tahu tangan kita kemana gitu, ya. Sama saja. Karena Nabi SAW menyebutkan sebab hukumnya. Kenapa diperintahkan ini? Karena sebab ini. Nah, kalau sebab ini ada di tempat yang lain juga, ya berlaku hukum yang sama. Ya, seperti apa yang diperintahkan di awal tadi. Jadi wallahu taala alam, kaitan dengan hukum ini tidak terbatas pada tidur di waktu malam saja, tapi semua tidur, baik tidur di malam hari atau siang hari, kita dianjurkan bangun tidur itu kalau kita ingin berwudu atau kita ingin mandi atau kita ingin menggunakan air, bukan untuk wudu atau bukan untuk mandi apa begitu, ya. Kita hanya untuk menggunakan air, jangan langsung kita menyelupkan tangan kita, telapak tangan kita ke air itu, ke tempat air itu. Apa yang kita ambil? Ya kita cuci dulu tangan kita, baru kita masukkan. Ya kalau untuk hal itu di zaman kita sekarang ini gampang lah, buka keran, cuci tangan 3 kali sudah, masukin tangan ke ember, kan gampang. Kalau zaman dulu kan susah, nggak ada keran, nggak ada apa, harus dimasukkan tangan ke tempat itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, hadis yang selanjutnya, wa an Laqit ibni Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbigil wudu wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Akhrajahu al-arba'ah wa shahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. Dari Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, asbigil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi', dan sela-selalah jari-jari kalian, wa balik fil istinsyaq, dan sungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyaq, illa an takuna sha'iman, kecuali dalam kondisi kalian sedang berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Arba'ah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dalam lafaz Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan lafaz idza tawadda'ta famadmid. Apabila kamu berwudu maka berkumurlah. Nah, hadis ini disahihkan oleh sebagian daripada para ulama. Yang termuat dalam hadis ini kaitan dengan beberapa hal. Pertama, Nabi SAW memerintahkan asbigh al-wudu, sempurnakanlah wudu. Ya. Sempurnakan wudu kita. Ini perintah agar kita untuk benar-benar memperhatikan. Ya, kita memperhatikan ketika kita berwudu. Jangan kita asal-asalan saja, ya. Kita harus menyempurnakannya. Ya, sempurna dalam hal kaitan dengan segala sesuatu yang baik itu wajib atau sunnah, ya kita dianjurkan untuk menyempurnakan. Mencuci kaki, mencuci tangan. Menyempurnakan di sini adalah menyempurnakan sampai batas-batas yang dibatasi oleh syariat. Ya, menyempurnakan cuci tangan ya sampai situ, ya. Ya, jangan karena kita ingin sempurna ini cuci tangan semua dari awal sampai ketiak kita dan seterusnya. Ya, nanti akan kita bahas kaitan dengan hukum itu. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan wa khallil bainal asabi'. Nah, ini tambahan yang tidak ada dalam riwayat-riwayat yang sebelumnya.
Itu kaitan dengan khallil bainal asabi, sela-sela jari kalian, baik jari kaki maupun jari tangan. Ya, menyela-nyela jari ketika kita berwudu. Untuk apa? Ya bagian dari perintah yang pertama tadi, untuk kesempurnaan daripada wudu kita, memastikan ya sampainya air itu ke sela-sela jari tangan dan jari kaki kita. Ya. Nah, di sini disebutkan secara umum saja tentang anjuran untuk menyela-nyela jari, tapi bagaimana caranya itu tidak ada keterangan dalam hadis ini, dalam riwayat ini. Tapi disebutkan oleh para ulama dalam, seperti Imam Sun'ani di sini, beliau menyebutkan riwayat dari Ibnu Shaddad. Beliau menyebutkan bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a ya yudalliku bi khinsirihi ma baina asabi'i rijlihi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau menggosok-gosok ya, menggosok-gosok ya dengan kelingkingnya di antara jari-jari kaki beliau. Ini keterangan tambahan yang tadi, kalau dalam riwayat Laqit tadi hanya dianjurkan untuk apa, menyela-nyela apa, dengan jari yang mana, dengan tangan kiri, tangan kanan, itu enggak ada penjelasannya, hanya umum saja, menyela-nyela jari ketika apa? Ketika berwudu. Nah, di sini ada keterangan tambahan bahwa Nabi SAW biasa menyela-nyela jarinya ketika apa? Berwudu dengan kelingking, ya, dengan jari kelingking. Ya. Ya, kalaupun dengan jari-jari yang lainnya, ya, tidak mengapa, ya, sesuai dengan apa kemampuan kita. Nah, tapi kalau kita ingin mengikuti Rasulullah SAW dengan jari kelingking pun, ya, itu tidak mengapa, itu yang lebih afdal dan itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika menyela jari kaki umpamanya apakah dengan tangan kiri atau tangan kanan, ya di sini pun tidak ada keterangan tambahannya. Ya, berarti apa? Ya sudah, secara umum saja menyela-nyela baik dengan tangan kanan atau tangan kiri tidak mengapa. Nah, tapi sebagian para ulama mengkiaskan dengan apa? Dengan beristinja, karena ini menyela-nyela, karena ini bersuci, ya. Ini bisa dikiaskan dengan istinja. Istinja itu kan kita membersihkan kotoran dengan tangan kiri. Nah, berarti mungkin bisa berlaku juga di sini. Tapi itu hanya sekedar kiasan-kiasan saja. Secara detailnya, dalil yang secara spesifiknya tidak menunjukkan adanya ketentuan tangan kanan atau tangan kiri. Yang penting kita apa? Menyela-nyela jari ketika kita berwudu, baik jari tangan maupun jari kaki kita. Nah, itu yang termuat dalam hadis-hadis ini. Kemudian Nabi mengatakan wabalik fil istinsyaq, bersungguh-sungguhlah ketika istinsyaq. Nah, ini sudah kita bahas juga sebelumnya dalam riwayat-riwayat sebelumnya, untuk kita bersungguh-sungguh ketika istinsyaq sampai benar-benar masuk air itu ke hidung kita, bukan hanya sekedar menempel-nempel begini. Sebagian orang kan seperti itu, ya. Bagian ya, kaum muslimin yang masih awam itu hanya sekedar menempel-nempel ujung hidungnya saja, ditempel-tempel air begini. Nah, padahal yang disuruh oleh Rasulullah SAW adalah apa? Beristinsyaq dengan sekuat-kuatnya, kecuali dalam kondisi kita sedang berpuasa, karena dikhawatirkan akan masuk air ke dalam rongga mulut kita. Nah, dalam riwayat Abu Daud ada tambahan, apabila engkau berwudu maka berkumurlah. Ya, ini bagian daripada tata cara berwudu. Nah, sama berkumur juga sudah kita bahas pada hadis pertama, itu hadisnya Utsman atau hadisnya Humran Maula Utsman radhiyallahu taala anhu, kaitan dengan berkumur. Itu beberapa tambahan tadi yang ada dalam riwayat Sabirah kaitan dengan apa? Tata cara berwudu, itu menyela-nyela jari ketika kita mencuci tangan atau kaki kita. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Utsman radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fi al-wudu, akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah.
Dari Utsman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW itu menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Nah, ini tambahan juga yang tidak ada dalam riwayat sebelumnya, bahwa Nabi SAW menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Nah, sebelum ke situ, di sini kita sedikit kaitan dengan apa status hadis ini. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ini sebagian ulama mendoifkan hadis ini, ya. Sebagian ulama mendoifkan hadis ini, seperti Abdullah bin Imam Ahmad, ya, bila bertanya kepada Imam Ahmad bapaknya bahwa tidak ada hadis yang sahih, ya, laisa fi takhlil lihyati syai', tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam kaitan dengan menyela-nyela apa? Jenggot, ya, menyela-nyela jenggot. Tapi sebagian ulama seperti Ibnu Khuzaimah di sini itu mensahihkan hadis-hadisnya. Nah, di sini dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa menyela-nyela jenggot itu bukan merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaannya Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW terkadang beliau menyela-nyela jenggotnya, tapi bukan merupakan suatu kebiasaannya. Karena dalam riwayat yang lebih sahih dari ini, hadis yang sebelumnya tentang prakteknya Utsman, hadis yang di awal kita bahas itu, hadisnya Humran Maula Utsman itu, Utsman ketika mempraktekkan itu, ya, tidak menyebutkan bahwa beliau menyela-nyela jenggotnya, ya. Sementara beliau mengatakan di akhir hadisnya apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Beliau tidak menyebutkan adanya apa? Menyela-nyela jenggot. Tapi dalam riwayat ini ada keterangan, meskipun status hadisnya itu diperselisihkan oleh para ulama, tapi anggaplah hadisnya itu sahih, tapi sebatas hanya menunjukkan itu adalah sunnah tambahan, tapi tidak merupakan suatu kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang beliau menyela-nyela jenggotnya. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, jadi ketika kita mencuci anggota wajah kita atau setelah berwudu, ya, kita kadang-kadang menyela-nyela bagian jenggot kita, ya, sebagai bentuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, wa Abdullah bin Zaid qala inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yadluku dhira'aihi, akhrajahu Ahmad wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid, beliau berkata bahwa Nabi SAW diberikan kepada beliau 2/3 mud air. Thulutsain itu 2/3 mud air. Nanti kita akan jelaskan berapa ukurannya. Faja'ala yadluku dira'aihi. Beliau kemudian menggosokkan pergelangan ini, sikunya dengan air tersebut. Artinya beliau berwudu dengan air itu. Akhrajahu Ahmad wa sahih Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang termuat dalam hadis ini kaitan dengan kadar air yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu, ya. Kadar air yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Di sini disebutkan thulutsai mud, itu 2/3 mud. Mud itu apa? Mud itu begini, kita menggabungkan kedua telapak tangan gini, ya. Seperti kita bahas zakat fitrah kan begitu. Zakat fitrah kan 1 sok gitu ya. 1 sok itu adalah 4 mud, 4 kali begini ini. Ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ini. Cikuan apa? Yang nggak tahu, saya juga nggak paham bahasa Indonesia. Pokoknya begini, gabungkan ini namanya mud. Ya, 4 kali begini itu 1 sok. Nah, itu kadar zakat fitrah. Nah, kalau kita 1 mud begini, itu 2/3-nya berisi air. Nah, begitulah kadar air yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu. Tidak sampai 1 mud, berarti kan tidak sampai penuh begini, ya.
Aduh, gimana nih wudu dengan air yang sekadar begini? Tapi itu kan rasional kita, gitu kan ya. Nah, dalam riwayat kita gabung dengan riwayat yang setelahnya, ya, bahwa Nabi SAW, nah disebutkan juga, tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan dalam syarahnya oleh Imam Sunani dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis Jabir, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bis-sa' wa yatawaddau bil mud, bahwa Nabi SAW itu mandi dengan satu sok. Tadi sudah kita jelaskan satu sok, ya, 4 kali begini. Satu gayung lah kalau kita 4 kali begini air, ya itu relatif sesuai dengan kadar tangan kanan. Ini bukan berarti menjadi timbangan paten harus diukur sekian sok begitu. Ini perkiraan. Nabi SAW itu tidak mengukur segini kemudian nggak boleh kurang, nggak boleh lebih dan sebagainya. Ini perkiraan, hanya dikira-kirakan oleh para sahabat itu ketika mereka melihat Nabi SAW berwudu atau mandi, kira-kira airnya segitu gitu. Ya, dalam riwayat Aisyah atau Jabir di sini disebutkan beliau berwudu dengan 1 mud. Dalam riwayat Abdullah bin Zaid gak sampai 1 mud, 2/3 mud saja. Berarti itu kan menunjukkan bahwa bedanya perkiraan para sahabat itu ya sekitar segitu, antara 1 mud atau kurang sedikit sampai 2/3 mud, sekitar segitulah. Ya, Nabi SAW menggunakan air untuk berwudu. Maksudnya apa? Bukan berarti kita harus bawa timbangan kemana-mana ke tempat wudu, taruh timbang situ kita timbang airnya berapa 1 mud. Tidak. Semua ini kata Imam As-Sunani, beliau mengatakan apa? Wahya kulluha qadiyatun bitakhfif fi ma'il wudu. Semua tadi keterangan-keterangan tadi itu menunjukkan tentang efisiensi dalam menggunakan air wudu. Kita berusaha untuk seminimal mungkin menggunakan air wudu, tidak boros dalam menggunakan air. Nah, ini juga salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini hanya sekedar perkiraannya para sahabat. Adapun pada hakikatnya itu relatif berbeda dengan kondisi kita masing-masing, besar badan, panjang tangannya, kemudian ya kondisi airnya dan seterusnya. Ya, tapi di sini maknanya adalah kita tidak menggunakan boros dalam menggunakan air secukupnya dalam kita berwudu. Entah itu 1 mud atau 2/3 mud atau lebih dari 1 mud, 2 mud atau 1 gayung atau 1 gelas. Yang penting kita tidak banyak menghabiskan air untuk berwudu. Ya, ini maksud daripada riwayat-riwayat tadi. Nah. Sehingga kita kalau berwudu, kalau buka keran itu mungkin tidak sampai ya besar-besar bukanya, buka secukupnya saja ya untuk kita berwudu. Kalaupun yang lebih bagus berwudu dengan dengan gayung umpamanya, ya kita ambil 1 gayung kita pakai untuk berwudu, nah itu sudah cukup. Intinya adalah kita tidak berlebihan dalam menggunakan air untuk berwudu. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunayhi ma'an ghayra al-ma' alladhi akhadahu li ra'sihi, akhrajahu al-Baihaqi wa huwa inda Muslimin min hadzal wajhi bi lafzi wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi wa huwa al-mahfuz. Ya. Dan darinya juga itu dari perawi sebelumnya itu Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil air untuk mencuci kedua telinganya, ghairal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi. Bukan air yang dipakai oleh beliau untuk mengusap kepalanya. Nah, hadis ini ya, sebelum kita ke matannya, hadis ini dikeluarkan Imam Baihaqi dan dalam riwayat Imam Muslim seperti ini juga, tapi dengan lafaz
wa masaha bi ra'sihi, dan beliau mengusap kepalanya bima'in ghairi fadli yadayhi, ya, dengan air yang beliau air yang bukan sisa daripada kedua tangannya. Dan ini yang benar periwayatannya. Apa yang kita pahami dari dua riwayat ini, ya? Jadi terjadi secara periwayatannya terjadi perbedaan, ya. Dalam riwayat Baihaqi yang disebutkan adalah beliau mencuci atau membasuh telinganya dengan air yang bukan sisa dari kepalanya, ya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa beliau mengusap, ya, kepalanya bukan air sisa dari tangannya. Paham di sini, ya? Ya. Jadi kadang-kadang terjadi campur, ya, dalam periwayatannya, ya. Manusia rawi juga punya keterbatasan dalam kemampuan menghafal dan misalnya, sehingga di sini terjadi perbedaan. Apakah keterangan itu kaitan dengan mengusap kepala ataukah mengusap telinga, ya? Dalam riwayat Imam Baihaqi tadi disebutkan bahwa Nabi SAW mengusap telinga dengan air bukan dari air sisa bekas mengusap kepala. Berarti masing-masing punya air sendiri. Mengusap kepala dengan air sendiri, kemudian basahi tangan, mengusap telinga. Begitu berdasarkan riwayat Imam Baihaqi. Tapi dalam riwayat Imam Muslim yang disebutkan bahwa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadlil yadain. Nabi SAW mengusap kepala, ya, dengan air yang bukan bekas daripada mencuci tangan. Kan sebelum mengusap kepala kan kita cuci tangan dulu nih, ya. Nah, kemudian setelah itu kita mengusap mengusap kepala kita, ya. Bagaimana? Nah, berdasarkan riwayat Imam Muslim, ya, itu kita harus basahi ulang tangan kita, meskipun setelah cuci tangan tadi tangan kita masih basah, gitu kan, masih ada bekas basahannya di telapak tangan, ya. Dalam riwayat Imam Muslim itu enggak, kita basahi ulang lagi untuk kita pakai buat mengusap kepala kita. Nah, wallahu taala alam, ini yang lebih kuat, ya, secara periwayatannya, ya, dan ini yang lebih didukung dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Adapun riwayat Imam Baihaqi yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengambil air yang lain untuk mengusap telinganya selain daripada air bekas kepala, ini tidak terlalu kuat, ya, tidak terlalu kuat, karena itu bertentangan dengan hadis-hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Hadis-hadis yang kita sudah dalam hadis, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengusap kepala ya, satu kali saja, ya, berarti ya, satu kali plus dengan dengan telinganya. Dalam hadis Abdullah bin Amr juga sudah kita bahas bahwa Nabi SAW ya, mengusap, ya, kepala, kemudian memasukkan memasukkan kedua telunjuknya, kemudian mengusapkan dengan ibu jarinya. Itu semua terjadi dalam satu kali putaran, ya. Nah, itu hadis-hadis yang lebih sahih, ya, yang menunjukkan bahwa mengusap telinga itu satu rangkaian dengan sisa-sisa air yang kita pakai untuk mengusap kepala kita. Tidak perlu lagi mengambil air yang lain untuk mengusap telinga. Wallahu taala alam, ya. Tapi kaitan dengan masalah ini, ya, sebagian para ulama menyebutkan bahwa boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja mengambil atau mengusap telinga dengan air yang bukan dengan air bekas kepala. Itu boleh-boleh saja, terutama apabila ketika kita mengusap kepala itu benar-benar tangan kita kering. Ketika mengusap kepala itu benar, tangan kita umpamanya, ya, kalau yang tangannya kalau yang rambutnya itu umpamanya ya jenis-jenis mie begitu, ya, yang biasa itu menguras air. Mohon maaf, bukan nyinggung, ya.
Itu kan menguras air, sekali usap saja itu sudah kering tangan kita. Nah, kemudian di depan lagi. Nah, itu kata Imam As-San'ani itu diberlakukan hadis riwayat Baihaqi tadi, mengambil ulang membasahi ulang tangan untuk mengusap mengusap telinga. Nah, tapi kalau tangan kita masih basah, mungkin rambutnya seperti rambut anak ini ya, pendek, itu nggak perlu tangan juga masih basah gitu kan, masih ada sisa air, ya sudah langsung saja mengusap. Jadi boleh juga dipakai dua-duanya, disesuaikan dengan kondisinya, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan ghurran muhajjalin. Ghurran itu memancarkan cahaya di wajah mereka, muhajjalin itu memancarkan cahaya di tangan dan kaki mereka. Min atharil wudu, dari bekas air wudu mereka, ya, itu luar biasa. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan, ya, sinarnya atau cahayanya, maka hendaklah dia melakukannya. Ya, hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya Imam Muslim. Nah, di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan pertama keutamaan daripada berwudu. Ini sudah kita bahas di awal-awal pertemuan kita kaitan dengan bab wudu, keutamaan yang begitu luar biasa, dan ini yang sebisa mungkin kita hadirkan, menghadirkan ruh, ya, berwudu itu ketika kita berwudu, ya, bukan hanya sekedar ceplas-ceplos begitu basah-basah kemudian usap-usap selesai dan seterusnya, ya. Seperti kita sholat itu kan ada kehusuannya, menghadirkan makna sholat, merenungi makna sholat, itulah kehusuan. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain, termasuk dalam wudu, kita menghadirkan makna wudu, ya. Dan dengan hadis-hadis sudah kita pahami, ketika kita membasuh tangan, keluar rontoklah seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Ketika membasuh kaki, rontoklah dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki, dan seterusnya. Ya, membasuh wajah, rontok semua dosa-dosa yang dilihat oleh mata, wajah, dan seterusnya. Hadirkan makna itu. Termasuk juga ini, kita hadirkan bahwa bekas-bekas air wudhu kita ini akan menjadi identitas kita di hari kiamat nanti. Akan bersinar, bercahaya. Dengan itu Nabi SAW mengenal umatnya. Oh, ini umatku. Cahaya wudhu nampak dari bekas-bekas air wudhu mereka. Nah, ini yang kita hadirkan ketika kita berwudhu. Sehingga bukan hanya sekedar rutinitas biasa setiap sholat wudhu dan seterusnya, tanpa kita menghadirkan makna-makna itu. Itu untuk lebih menyempurnakan. Kalaupun kita mungkin tidak sempat untuk menghadirkan itu, ya sah-sah saja wudhu kita gitu, ya. Tapi itu lebih, ya, menghadirkan makna itu akan lebih mendatangkan kehusuan kita dalam berwudu, ya. Nabi SAW menyebutkan nanti umatku di hari kiamat datang dalam keadaan terpancar, tersinar wajah-wajah mereka, bersinar tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dari bekas air wudhu itu, ya, bekas air wudhu itu. Kemudian yang menjadi permasalahannya adalah bagian potongan kedua dari hadis ini, ya, mengatakan bahwa siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan, ya, sinarnya, cahayanya tadi, maka hendaklah dia melakukannya. Apa maknanya berarti? Berarti kalau, ya, air wudhu yang membekas di tangan kita itu akan menyebabkan menjadi cahaya di hari kiamat nanti, berarti, ya, kita ingin memancarkan semua cahaya itu ke anggota badan kita yang lainnya juga, ya. Kita ingin memanjangkan pancaran cahaya itu, ya. Ini makna daripada hadis ini, ya. Berarti kita kalau berwudu berarti biar cahayanya itu sampai ke ketiak umpamanya, biar lengan juga kita bercahaya, ya sudah kita basuh karena akan cahaya begitu. Itu perintah, makna dari potongan hadis ini. Tapi dipermasalahkan oleh para ulama, potongan hadis ini apakah perkataan Rasulullah atau perkataan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, gitu. Ya, sehingga dibahas oleh para ulama ini kaitan dengan istilahnya hadis yang mudraj. Mudraj itu apa?
perkataan, sebenarnya itu adalah perkataan rawi, tapi atau komentar rawi dari hadis itu, tapi oleh rawi yang mendengarkan setelahnya. Kan apa namanya, salah satu cara periwayatan hadis di zaman dulu kan satu membacakan hadis, kemudian yang setelah itu mendengarkannya, ya. Yang mendengarkan kedua ini, ya, mengira bahwa komentar rawi ini adalah masih kelanjutan daripada hadisnya Rasulullah. Sebagian ulama memahami seperti ini hadis ini, ya. Sehingga perkataan ini adalah bukan perkataan Rasulullah, tapi itu adalah pemahamannya Abu Hurairah yang beliau pahami dari potongan hadis Rasulullah SAW sebelumnya tadi. Sehingga dalam prakteknya ini tidak disetujui oleh sebagian para ulama yang lainnya. Kenapa? Karena wudhu itu ada batasannya, yang sudah diberikan batasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatnya dengan jelas, gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Maidah kemarin, apa? Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku. Ya, itu sudah merupakan batasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tidak lagi melebihkan karena dengan alasan tadi, oh kita ingin cahaya kita panjang sampai ke ketiak umpamanya. Udah sekalian aja wudu dengan air ini, cebur aja biar cahayanya semua satu badan begitu. Kita azan dulu ya. Kita lanjut sedikit habis azan insyaallah. Allah Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, ini kembali sedikit kita tadi perjelas kaitan dengan potongan kedua dari konteks hadis tadi, mengatakan bahwa siapa yang ingin memanjangkan cahayanya maka dia hendaklah melakukannya. Nah, perkataan ini diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu bagian daripada hadis, ada yang mengatakan bahwa itu bukan bagian daripada hadis, tapi itu adalah komentarnya Abu Hurairah atau lafaz yang diucapkan oleh Abu Hurairah yang dikira oleh rawi itu adalah bagian kelanjutan daripada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagaimana status hukumnya, pengamalannya, yaitu kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim yang sangat-sangat jelas. Ya, kalau ini tanpa kita mengurangi ya rasa hormat kita kepada Abu Hurairah yang sahabat yang mulia yang luar biasa. Ya, tapi ketika pemahaman beliau ya itu tidak sejalan dengan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quranul Karim, maka kita tidak melaksanakannya. Dan tentu Nabi SAW orang yang paling ingin cahayanya itu panjang seperti apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah, tapi Nabi SAW tidak melakukan itu. Dan Allah SWT pun juga memberikan batasan yang jelas dalam Al-Quranul Karim, sehingga tidak kita melewati batasan-batasan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin ada hal-hal yang tidak jelas dari apa yang kita sampaikan tadi, mungkin bisa kita diskusikan. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, nah, fadhal. Yang pertama yang berkaitan dengan membasuh kepala dan telinga itu, yang ingin saya tanyakan, manakah yang lebih utama, kita sekali mengambil air atau membasahkan tangan untuk membasuh kepala dengan telinga, atau kita basah ulang tangan itu setelah kita membasuh kepala untuk telinganya? Manakah yang lebih utama? Itu yang pertama. Yang kedua, di hadis lain atau mungkin Ustaz yang lebih paham tentang sunnah sahabat itu yang kita ikuti setelah mengikuti sunnah Rasulullah. Yang jadi pertanyaannya, apakah ada batas-batas tertentu yang dilakukan oleh sahabat yang tidak bisa kita atau tidak boleh kita ikuti? Yang pertama, ini sudah kita bahas tadi ya. Gak apa-apa kita ulang sedikit kaitan dengan perbedaan pandangan para ulama kaitan dengan cara mengusap kepala. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala, jelas bahwa Nabi SAW mengusap kepala sekaligus dengan mengusap telinga dengan cara yang disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As itu. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Ya, dan itu riwayat-riwayat yang lebih sahih. Adapun tadi dalam riwayat Imam Baihaqi bahwa Nabi SAW disebutkan bahwa Nabi SAW itu mengambil air yang lain selain untuk mengusap telinga selain air kepala. Ini riwayat yang tidak terlalu kuat ya dalam sisi periwayatannya, sehingga yang lebih kuat dan yang lebih afdal adalah apa yang tadi ada dalam riwayat-riwayat sebelumnya, itu mengusap kepala sekaligus mengusap daun telinga ya. Tapi kalaupun kita mengambil air yang berbeda itu tidak masalah, tapi kan ditanya-tanya tadi kan yang afdal begitu ya, yang afdal yang ada dalam riwayat-riwayat yang sahih itu. Nah, wallahu ta'ala. Kaitan dengan apa? Pertanyaan kedua, batasan-batasan perkataan sahabat begitu ya, atau perbuatan atau apa yang diriwayatkan dari sahabat. Nah, ini sebenarnya kaitan secara detailnya dalam bidang ilmu usul fikih ya. Usul fikih ada di sana cabang disiplin ilmu yang namanya usul fikih, di antara itu di bab kaitan dengan al-adillatul mukhtalafu fiha, dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Di antara dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama qaulus sahabi, yaitu perkataan sahabat ya. Itu dibahas detail dalam usul fikih itu. Ana kasih gambaran secara umumnya saja.
Di sini kaitan dengan perkataan sahabat itu dibagi oleh para ulama ke dalam beberapa bagian. Pertama, apabila perkataan sahabat tersebut ya adalah perkataan yang dikatakan di hadapan banyak orang, di hadapan para sahabat yang lainnya, ya, dan ya, tidak ada sahabat lain yang mengingkari perkataan itu, maka ini sepakat para ulama ini dijadikan sebagai hujah. Hujah maksudnya apa? Hujah bagi sahabat yang lainnya. Ini ada indikasi bahwa apa? Bahwa sahabat yang lainnya setuju. Kalau seandainya perkataan beliau ini salah, pasti apa? Dibantah oleh sahabat yang lainnya, begitu. Sehingga perkataan dengan kriteria seperti ini itu apa? Dijadikan sebagai hujah. Terutama perkataannya Khulafaur Rasyidin, Umar, Abu Bakar dan seterusnya, ya di apa? Kemudian yang kedua, apabila perkataan itu ya diselisihi oleh sahabat yang lainnya, maka perkataan sahabat ini tidak menjadi hujah atas sahabat yang ini, begitu. Karena mereka sama-sama sahabat, ya. Perkataan sahabat si A tidak menjadi hujah bagi sahabat si B, ya. Kenapa? Karena bisa saja saling berbeda pendapat antara mereka, dan itu banyak terjadi, ya, antara para sahabat. Perbedaan antara Aisyah radhiyallahu taala dengan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, antara beliau dengan Ibnu Umar tentang mayat ini mendengarkan atau tidak di dalam kubur ini, tentang Allah Rasulullah SAW melihat Allah di Isra Mi'raj atau tidak, dibantah. Dan Aisyah radhiyallahu taala membantah sebagian sahabatnya. Sampai Imam Az-Zarkashi rahimahullah itu menulis buku menamakan apa? Istidrakat Aisyah ala sahabah. Sanggahan-sanggahan Aisyah terhadap apa? Sahabat. Dan perkataan dalam konteks ini tidak menjadi apa? Hujah bagi sahabat yang lainnya. Apa yang dilakukan? Ditimbang. Apa dalil sahabat ini? Apa dalil sahabat si B? Mana yang lebih kuat dalilnya? Itu yang kita apa? Amalkan. Begitu. Allah Ta'ala. Itu secara umumnya saja. Adapun detailnya antum bisa belajar nanti dalam usul fikih insyaallah. Allah Ta'ala. Nah. Tafadhol. Apakah sebenarnya atau hadisnya bahwa sebelum menikah istri itu menambah Kalau yang ada hadisnya itu ketika mengulangi. Kalau di awal Allah Ta'ala tidak ada. Yang ada hadisnya adalah ingin mengulangi, ya. Nabi SAW menyebutkan begitu. Apabila kalian ya berhubungan kemudian ingin mengulangi lagi, ya, faliyatawaddah, hendaklah dia berwudu. Maksudnya mengulangi berhubungan lagi, sudah berhubungan begitu, ya. Kemudian ingin berhubungan lagi, itu dianjurkan. Nanti itu ada kaitan dengan pembahasan ketika mandi, ya. Itu dianjurkan untuk berwudu, ya. Nggak perlu mandi dulu. Artinya setiap kali hubungan itu nggak perlu mandi. Antum bukan antum apalah siapa begitu, ya, melakukan hubungan sampai 2 atau 3 kali dalam satu malam. Apakah setiap kali berhubungan itu diwajibkan untuk mandi? Tidak, cukup berwudu saja. Dan berwudu di sini statusnya pun apa? Sunnah. Dijelaskan oleh para ulama adalah untuk apa? Untuk menjaga kembali biar kuat lagi. Kalaupun tidak, tanpa berwudu juga apa? Ya tidak berdosa. Nah, gitu. Yang ada itu adalah ketika kita ingin mengulangi, itu yang setahu Allah Ta'ala alam. Dianjurkan untuk berwudu ketika ingin mengulang berhubungan atau berhubungan dengan istri A. Umpamanya antum punya banyak istri lah begitu, ya. Telah berhubungan dengan istri A, antum masih ada kekuatan lagi untuk melakukan hubungan dengan istri B umpamanya. Nah, apakah harus mandi dulu karena istri A, kemudian tidak perlu? Ya, mandinya sekali saja nanti. Ya, itu Allah Ta'ala alam. Nah, saya mau tanya ini Ustaz, tata cara mandi sesudah kita berhubungan dengan istri itu yang benar? Oh iya, nanti setelah ini ada pembahasan khusus kaitan dengan mandi, babnya tersendiri, ya, babnya tersendiri. Insyaallah kita akan bahas dengan detail itu nanti insyaallah. Nah, wallahu ta'ala alam.
Sudah ya? Boleh bertanya lagi? Masih ada waktu ya? Nah, tonton. Ya, yang berkaitan dengan dosa yang gugur ketika berdosa. Ya. Di awal pembahasan yang sebenarnya tentang kami yang bisa dinyatakan juga. Apakah seandainya kalau kita berwudu di air yang deras, sederas itu kan dosa kita yang ada Allah Ta'ala. Itu sudah kita bahas dulu ya, kaitan dengan gugurnya dosa. Ya, kita kaitan dengan hal-hal yang abstrak seperti itu tidak bisa kita rasionalkan dengan rasional. Kita kan abstrak, gugurnya dosa kan suatu hal yang abstrak ya. Itu hanya sekedar pendekatan saja. Nabi SAW itu kadang melakukan pendekatan agar dilakukan pemahaman, agar mudah memahami. Tapi bukan begitu hakikatnya. Nabi kadang-kadang, Nabi itu pernah mengambil sebatang pohon ranting kering begitu, kemudian beliau goyang-goyangkan, rontok semua daunnya. Kata Nabi, begitulah rontoknya dosa manusia itu. Itu pendekatan pemahaman. Ya, tapi hakikatnya apakah dosa itu rontok seperti itu? Ya enggak, ya. Itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita tidak bisa mengkiaskan, mengetahui bagaimana hakikat sebenarnya rontoknya dosa itu. Tapi itu tidak perlu sih buat kita, yang penting gugur dosanya itu ya. Entah caranya bagaimana, Allah itu terserah Allah. Yang penting bagaimana apa? Gugurnya dosa kita. Itu yang lebih penting, gitu ya. Yang harus kita yakini, ya. Nah, bagaimana, apakah kalau umpamanya kita berwudu di air yang deras kita rontoknya, atau kita wudunya di air yang tenang rontoknya? Enggak ada kaitan dengan hal seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, wallahu ta'ala. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sekian. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup majelis ilmu kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.